Tadi setidaknya ada 4 tipu daya, kita akan coba baca satu persatu. Yang pertama adalah tipu daya yang dilakukan oleh saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Ini settingannya Pak, saya ulang lagi. Nabi Yusuf itu manusia sempurna dan tidak ada manusia secara fisik yang sesempurna Nabi Yusuf. Sangat tampan, sangat pintar, sangat soleh, sangat baik. Ya bayangkan saja kalau kita punya anak usia TK, bangun jam 3:30, lalu tahajud, lalu sholat subuh berjamaah, lalu mandi, membantu orang tua, berangkat ke sekolah, di sekolah kemudian jadi bintang kelas, selalu mendapat ranking beasiswa, ikut lomba selalu menang, maka dia akan selalu disebut oleh orang tuanya, disebut oleh tetangganya, disebut oleh guru-gurunya, yang itu hal yang wajar sebenarnya. Tetapi orang lain akan cemburu, iri, dan yang kemudian terjadi seperti Nabi Yusuf, akumulasi dari cemburu yang bertumpuk-tumpuk sehingga mereka punya niat untuk menyingkirkan Nabi Yusuf, padahal Nabi Yusuf adalah saudara sendiri. Dari sini kita tahu bahwa ketika dalam kondisi tertentu orang yang sangat dekat dengan kita bisa melakukan kejahatan pada kita. Ya karena kita hidup di era terbuka kayak gini, ya kita tahu ada orang yang menyakiti orang tuanya, ada orang yang menyakiti saudaranya, bertikai karena warisan, bertikai karena hal-hal lain yang kita tidak tahu. Nah, saya akan bacakan beberapa ayat terkait tipu daya yang pertama. Yang pertama di ayat 8, idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Saudara-saudara Nabi Yusuf berkata, Yusuf ini terlalu disayang bapak enggak adil. Ingat bahwa Nabi Yakub itu sudah adil, Pak. Sudah adil, sudah menjadi orang tua yang sempurna. Tetapi perasaan cemburu itu enggak bisa dinafikan, Pak. Tidak bisa. Perasaan orang itu bukan kita yang ngatur. Ketika kemudian dia cemburu, ya kita tidak bisa menafikan itu. Nah, di sini saudara-saudaranya merasa Nabi Yusuf selalu diprioritaskan. Kemudian wa nahnu usbah, padahal kita banyak loh, kita juga baik loh, kita juga dapat ranking di sekolah, kita juga sholat jamaah di masjid. Tapi kenapa Yusuf mulu sih? Nanti akan ada keluarga yang DP WA bapaknya itu anaknya yang itu lagi, karena dapat beasiswa, karena menang futsal, karena menang lomba tari, menang ini, menang itu, sehingga anak yang lain melihat kok bapak DP WA-nya ini lagi gitu. Kemudian inna abana lafi dhalalim mubin, bapak ini enggak baik, ini bapak sesat gitu ya. Sampai punya kesimpulan bapaknya yang soleh dianggap salah. Lagi-lagi ini akumulasi, sehingga perlu kita antisipasi, Pak. Hal-hal yang kecil dan remeh kalau dibiarkan akan membesar dan akan membahayakan. Seringkali kita menyepelekan hal kecil, seringkali ya contoh-contoh sederhana seperti buang sampah sembarangan. Saya kalau jalan pagi itu masih ngelihat Pak, orang yang naik motor bawa tas plastik, bukan tas plastik ya, bawa plastik kresek. Nanti pas di dekat jembatan itu, dekat di jalur kantor saya, itu dia lempar, bukan sekali dua kali Pak, beberapa kali. Dilempar saja begitu ke kali. Ada lagi yang saya lihat dia cuma naruh di pinggir jalan, sehingga tiap kali pagi-pagi itu beberapa trotoar numpuk sampah. Saya kadang mikir, kalau misalnya bayar iuran sampah ya mungkin 50.000 per bulan, tapi nggak capek tiap hari kok bawa plastik kresek isinya sampah ngelempar, mendingan bayar 50, tapi ada. Nah, ketika hal ini terjadi, maka ya akumulasinya ya terjadi penyumbatan selokan, penyumbatan parit, lalu terjadi banjir.
Baik, saking kecewanya saudara-saudara Nabi Yusuf, pada ayat 9 muncul ide uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf. Ini sampai mereka punya usulan untuk membunuh saudara sendiri. Awit rohuhu ardo, atau kita buang saja Yusuf ini supaya bapak tuh nggak mikirin dia mulu. Padahal lagi-lagi bapaknya tidak melakukan hal yang buruk. Cuma kadang-kadang kalau orang diuji dengan anak yang sangat berprestasi, dia lupa bahwa anaknya yang tidak berprestasi pun harus dimunculkan dalam DPWA misalnya, harus disebut-sebut. Karena keberhasilan orang bukan hanya diukur dari prestasi-prestasi piala-piala, tetapi dari yang lainnya. Sementara kadang-kadang ketika pulang ke rumah, ini piala adik ada banyak banget, foto adik dengan piagam ada banyak banget. Lalu kalau ketemu keluarga besar yang dicari adiknya, nah ini saudaranya akan marah. Mereka sampai punya usulan, yuk kita bunuh, kalau enggak kita buang saja. Yakhlulakum waju abikum wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Kalau Yusuf udah enggak ada, nanti bapak akan jadi orang baik dan kita akan menjadi anak yang berbakti. Sekarang percuma kita berbakti, percuma berbakti, karena apapun yang kita kerjakan tidak akan sama dengan Yusuf. Untungnya Pak, untungnya tidak ada satupun manusia yang punya anak seperti Nabi Yusuf, tidak ada. Untungnya, saya pikir siapapun orangnya kalau punya anak kayak Nabi Yusuf pasti akan kesulitan. Untungnya ya. Kadang-kadang kita berdoa juga, berdoanya kan biasanya normalnya kan, ya Allah saya minta rezeki yang melimpah, minta kesehatan, minta ini, minta itu. Ada beberapa orang yang dicontohkan kemudian dikasih badan sehat, dikasih uang melimpah, ternyata malah tidak menjadi baik gitu. Ada yang seperti itu, Pak. Saya ada cerita, ada orang aktivis musola rajin banget itu, tiba-tiba kena gusuran dan gusurannya besar. Pindahlah rumah di daerah dekat rumah saya di Depok. Beli rumahnya 2, beli mobil, saking gusurannya cukup sampai bikin ruko. Ceritanya begitu. Nah, sekarang orangnya udah jarang ke musola, Pak. Kemana? Ya mungkin ke masjid, saya nggak tahu. Tapi ya mungkin juga jalan kemana. Karena badan sehat, uang ada tuh pengennya jalan. Kita akan menjadi soleh kalau diuji sakit. Tiba-tiba kok sakit tuh, tiba-tiba doanya jadi panjang. Ini temuan saya, Bapak boleh verifikasi atau tidak. Kita sholat duha itu 2 rakaat, tapi kalau lagi butuh duit jadi 4, Pak ya. Jadi 6 juga, Pak itu. Besok mau ujian kita tahajud doa, tapi kalau besok mau liburan nggak ada yang tahajud tuh. Kadang-kadang diuji sama Allah tuh menjadi sesuatu yang menyenangkan karena kita menjadi soleh. Baik, jadi saya ulang, bapaknya tidak ada masalah, sangat baik Nabi Yakub. Tetapi memang Nabi Yusuf berlebihan, dan menurut saya kalau ada orang diuji dengan anak sehebat Nabi Yusuf akan terjadi hal yang sama. Nah ini kan kisah seperti ini kita ambil ibrohnya. Jangan sampai kemudian anak yang mendapat highlight atau perhatian berlebih sehingga muncul kecemburuan pada anak yang lain dan kita membiarkan hal itu. Nah, akhirnya mereka punya kesempatan ngobrol-ngobrol, ya gimana nih? Ada yang qala qailum minhum la taqtulu Yusuf. Ada yang bilang jangan dibunuh Yusuf. Karena kadang-kadang kita udah saking marahnya pengen ngebunuh, pas sudah mau ngebunuh nggak ada yang berani nusuk, Pak. Itu kadang-kadang perasaan doang yang membuat kita kayaknya. Saya kasih contoh, Pak. Dulu saya kalau lagi perasaan galau tuh pengen banget nempeleng preman misalnya begitu. Jadi kadang ke terminal nginep gitu ya. Tapi kalau ada preman nggak jadi nempeleng juga, takut juga ternyata. Perasaan doang berani. Qala qailum minhum la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Walquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'du sayyarah. Kita buang saja, nanti diambil sama orang. Nah setelah itu kan kita nggak ketemu Yusuf lagi.
in kuntum fa'ilin. Karena nggak gampang ngebunuh orang itu, tidak gampang. Qalu ya abana malaka la ta'manna. Ini ada bacaan ismam Pak ya. Jadi kalau kita baca la ta'manna itu kayak baca la ta'manuna, tetapi u-nya nggak bunyi. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Bapak, kami mau jalan-jalan, kami jaga Yusuf. Yusuf kita ajak. Yusufnya masih kecil. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Besok kita mau main jauh. Ini Yusuf mau diajak. Bapaknya juga punya perasaan, tahu bahwa anaknya mungkin akan melakukan hal buruk walaupun tidak sampai membunuh. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay yaqulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Nanti kalau kalian ajak, Yusuf masih kecil. Nanti kamu main, Yusuf dimakan sama serigala. Lalu anak-anaknya yang lain bilang, qalu lain akalau dhi'bu wa nahnu usbah inna idzal la khasirun. Ya kalau nanti Yusuf disakiti, jatuh, berdarah, padahal kami banyak, berarti kami yang bersalah, kami yang rugi. Kami jaga kok Pak gitu. Nah kemudian singkat kata Nabi Yusuf kemudian dibuang, lalu mereka pakai pakai tipu daya yang pertama, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Ayat 17-nya bilang qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina faqalahu dhib. Nangis mereka datang, bapak kami lagi main, Yusuf nggak ikut. Nih kalau settingannya di pinggir kali berarti saudara-saudaranya, abang-abangnya berenang, Yusuf cuma jagain tas sama jagain baju. Tapi kemudian karena kami main, Yusuf ditinggal, dimakan sama serigala. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Untuk mendukung cerita ini, mereka bawa baju Nabi Yusuf yang sudah disobek-sobek dan dikasih darah, bidamin kadhib. Ini Pak bajunya, kalau Yusufnya dibawa sama serigala, tapi bajunya compang-camping ada darahnya. Ini tipu daya pertama Pak. Lagi-lagi hal seperti ini akan terjadi di mana ada orang kalau saya sih ngebayangin di kantor Pak ya, di kantor gitu, lalu ada sedikit kompetisi yang tidak sehat, siapa yang dapat promosi dan siapa yang tidak. Nah itu kadang-kadang ada orang yang rela melakukan tipu daya jahat supaya orang-orang tertentu gagal dalam promosinya misalnya. Ini yang pertama. Jadi Nabi Yusuf dianggap atau dikatakan sudah dimakan oleh binatang, tinggal bajunya yang bisa diselamatkan, dan baju itu ada darah tapi bukan darah manusia, darah hewan.